Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dina waddin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Surat Al-Anbiya ayat 30. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yaghrisu gharasan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayr aw insan aw bahimah illa kana lahu bihi shadaqah. Rekan semua, rekan Agri Quran dan sobat dari umum yang menghadiri agenda virtual ini, Ramadan hari ke-13. Dan kita sama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengecap rasanya nikmat sahur dan masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya suasana Ramadan. Kita sangat berharap agar walaupun Ramadan ini secara teknis berubah, tapi pahalanya tetap kita yakin tidak berubah. Bahkan Syekh Al-Qaradaghi, Syekh Ali Al-Qaradaghi, beliau ini seorang ulama Muslim League ya, Liga Muslim. Beliau berkata bahwa ada sebuah hikmah besar ketika Allah menurunkan corona kepada kita. Kita bisa menyulap rumah kita menjadi masjid, bisa menyulap kamar kita menjadi pondok pesantren, bisa menyulap ruang tamu kita menjadi tempat untuk tahannuts, beruzlah, untuk menyendiri. Dan hebatnya adalah pahalanya seperti pahala tarawih di masjid, pahalanya seperti pahala menyendiri merenung di rumah-rumah Allah, karena memang ada rukhsah, ada dzuruf, kondisi yang membuat kita harus stay di rumah. Mari kita teman-teman semuanya, pertama saya ingin sebelum masuk ke tema, saya tertrigger untuk mereview dan menyegarkan pikiran kita karena semalam itu ada teman yang nanya, Gar, gimana caranya kita mengakses atau mencari sejarah para ilmuwan-ilmuwan Islam yang ilmunya hebat-hebat, mereka ini penemu-penemu ulung, tapi ditutupi oleh sejarah. Saya bukannya alih-alih ingin menjawabnya, saya malah ingin mencoba menyegarkan kembali cara kita memandang. Bahwa sebelum kita fokus pada pencapaian-pencapaian ulama seperti Al-Khawarizmi, Al-Batani, Al-Biruni, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Rushd, sebelum membahas pencapaian-pencapaian orang itu, lebih hebat lagi dan lebih bagus lagi adalah kita mencari apa motif dan apa inspirasi yang membuat mereka semuanya menjadi orang-orang hebat dengan pencapaian-pencapaiannya yang luar biasa. Jangan hanya kita berpuas dan mengira dan mencukupkan diri dengan hanya pencapaian-pencapaian, kita rekam dalam kepala, terus kemudian kita bilang, ini kita punya ulama muslim yang pencapaiannya ini, kenapa ditulis oleh sejarah? Lebih dalam dari itu, seharusnya kita masuk ke sebuah ruang di mana kita sadar bahwa inspirasi yang membuat mereka hebat adalah Al-Quran. Al-Quran itu kalau disebutkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, tibyanan likulli syai', penjelasan atas segala sesuatu. Jadi kalau kamu nanya pertanian dalam Al-Quran itu pasti ada, dipastikan ada, karena Al-Quran itu sifatnya tibyanan likulli syai', penjelasan atas segala sesuatu. Bahkan suatu kali, ini kisah saya pernah sampaikan di Agri Quran di Purwakarta, ada seorang ateis Perancis yang sangat membenci Islam. Dia pernah mendengar katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Suatu hari dia ini bertemu dengan Syekh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini ulama Mesir yang memang pernah stay di Prancis. Kemudian
Si ateis ini nanya ke Muhammad Abduh, saya tantang kamu, hai Muhammad Abduh, bisakah Anda tunjukkan saya apakah ada ayat Al-Quran yang mengajarkan saya bagaimana cara membuat roti? Ada apa enggak kira-kira teman-teman? Apakah ada ayat Quran yang mengisahkan padamu cara membuat roti? Kalau ada, bisa raise your hand. Kalau kita yang ditanya, barangkali kita cengok aja ya. Tapi yang ditanya Muhammad Abduh, gak main-main ini orang, gak kaleng-kaleng. Ulama Mesir, Al-Azhar. Maka Muhammad Abduh langsung mengajak ateis ini untuk berjalan. Berjalan, ya berjalan. Berjalan menyusuri lorong-lorong di Paris, kemudian sampailah keduanya di pabrik roti. Kemudian Syekh Muhammad Abduh langsung memberikan jawaban. Nah, wahai temanku orang Perancis yang menanyakan tadi apakah di Al-Quran ada cara membuat roti, ini saya antarkan kamu ke pabrik roti. Apa-apaan ini? Katanya Al-Quran, yang saya pikir tuh ada nggak ayat Al-Quran yang mengajarkan kita untuk cara membuat roti, bukan kamu mengantar saya ke pabrik roti. Ini bukan Al-Quran, ini pabrik roti, dan saya tahu, tanpa saya nanya kamu pun, saya udah tahu bahwa ini adalah pabrik roti, dan saya bisa belajar cara membuat roti di sini. Apa jawaban Muhammad Abdul, teman-teman? Bukankah Al-Quran, di sana Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyakanlah pada orang-orang yang faham, jikalau engkau tidak faham. Jawabannya took life banget. Ternyata, iya, itulah. Kalau Anda tidak tahu ilmunya, maka tanyalah pada yang tahu ilmunya. Itu kata Quran, kan? Maka, saya mengantar Anda ke pabrik roti, itu adalah penjelasan dari Al-Quran. Bahwa, jikalau engkau tak tahu, maka tanyakanlah pada orang yang tahu. Subhanallah. Ilmu-ilmu dalam Al-Quran ini menjadi inspirasi para ilmuwan di zaman keemasan dalam mencapai kehebatannya. Ilmu geografi muncul di dunia Islam. Itu triggernya, motifnya, atau landasannya adalah ayat Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Di situ ada perintah untuk menjelajah, mengobservasi. Siru menjelajah, fanduru observasi. Melahirkan ilmu penjelajahan, ilmu geografi, ilmu traveling. Mengapa ada Ibnu Batutah kita mengenalnya? Mengapa ada kitab Mu'jamul Buldan karya Yahya Al-Himawi yang mengisahkan tentang banyak sekali negeri-negeri kaum muslimin. Maka mengapa ada kisah Ibnu Fadlan, seorang duta Abbasiyah yang dalam kisahnya, jangan-jangan teman-teman banyak yang belum tahu, Ibnu Fadlan ini duta Abbasiyah yang diminta oleh kerajaan Volga Bulgaria untuk datang ke sana, dan di ujung perjalanan Ibnu Fadlan, dia di masa Abbasiyah, dia mencapai Eropa Utara dan bertemu orang-orang Viking. Kemudian ketika mendengar tentang sudah ada pencapaian-pencapaian sains, tidak kaget ketika para ulama-ulama kita ini orang yang sangat mumpuni di bidang sains, karena dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 55 kan, ayat 50, Allah nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha durriyyu yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Allah di surat An-Nur menggambarkan mekanisme lampu. Lampu baru ada di masa Nikola Tesla, kemudian disempurnakan oleh Thomas Alva Edison, dan ternyata 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menjelaskan dengan teliti bagaimana mekanisme kerja sebuah lampu. Lampu bohlam loh, bukan lampu biasa. Maka rekan-rekan semuanya, ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran itu kalau dipelajari secara tafakur, dia akan menghasilkan ilmu yang baru. Ilmu yang baru. Saya ingat juga yang dikatakan oleh Ustadz Muhammad Iqbal ketika beliau mengurai tentang kisah Yusuf, itu bisa menjadi motif dan landasan fundamen bagi para ahli ekonomi negara untuk melakukan saving,
melakukan swasembada, melakukan perencanaan pangan sebuah bangsa yang terjadi terurai dengan jelas dalam kisah Yusuf alaihi salam. Maka dalam pertanian, subhanallah banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Salah satunya yang tadi Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Apa ya? Sebuah kaidah yang sangat umum dan sangat jelas dalam pertanian, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Nah, berangkat dari itu, jadi kita perlu tahu nih, bahwa ilmuwan kita, sehebat-hebatnya mereka, mereka semua itu Quran dulu. Bukan langsung hebat, Quran dulu. Kembali Quran, kembali pada ayat-ayatnya, dilihat dan tidak dijadikan kertas yang dingin, namun dihidupkan kertasnya, dihidupkan ayat-ayatnya menjadi bentangan aplikasi di alam nyata. Nah, saya akan mencoba menguraikan dari ayat ini, masuklah kita ke hadis. Bagaimana, ada nggak sih hadis Rasulullah yang nyuruh buat nanam? Ada nggak sih hadis Rasulullah yang menyuruh kita buat bertani? Insya Allah nanti secara umum bahasan ini akan kami ringkas dan kami akan posting di Gen Saladin. Sebelumnya saya udah pernah janji ke teman Agri Quran buat membahas ini di Gen Saladin, cuma qadarullah belum sempat. Tapi yang ini insya Allah saya sangat berkomitmen untuk bisa meringkasnya bagi teman-teman yang tidak kebagian dan tidak bisa mencatat banyak. Saya akan catatkan nanti dan ringkaskan dan dipost di Gen Saladin. Nah, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, teman-teman semuanya, saya langsung artikan, siapa di antara Muslim, tidaklah seorang Muslim membajak sebuah tanah, membajak bukan membajak bajak laut, tapi membajak tuh ya meluku sebuah tanah, menggemburkan sebuah tanah, kemudian menanam tanaman di atasnya, fayakulu minhu thair, kemudian ada burung yang memakannya, dan juga ada manusia yang mengambil manfaat darinya, dan juga ada hewan yang mengambil manfaat darinya, illa kana lahu bihi shadaqah, kecuali baginya ada pahala sedekah. Hadis ini sangat-sangat kuat mengindikasikan sebuah kaidah bahwa Rasulullah itu dengan gamblangnya sangat menganjurkan seorang muslim untuk bercocok tanam, untuk bertani, untuk menghidupkan sebuah tanah dan jangan dibiarkan kosong-kosong saja. Imam Asy-Shinqiti rahimahullah mencoba menguraikan apa maksud hadis ini. Beliau berkata, fi hadzal hadis, di hadis ini, al-hathu 'alal muslim, motivasi bagi seorang muslim ala imaratil ardi, untuk memakmurkan bumi, li nafsihi, untuk dirinya sendiri, waliman ya'ti ba'dahu, dan untuk orang-orang yang datang setelah dia. Sebab jauh-jauh sebelum kita datang di kajian virtual ini, kita sudah dengarkan dalam Al-Baqarah ayat 30 bahwa وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Khalifah itu adalah dalam tafsir Ibnu Katsir alladzi yudabbir umurul ard, yang memiliki mandat untuk bisa memakmurkan bumi dan mengurus bumi. Mengurus bumi ini sangat identik dan sangat serasi dengan yang namanya memaksimalkan potensi yang ada di bumi. Kemudian Abu Hurairah suatu hari pernah meriwayatkan hadis dari Rasul Muhammad SAW, qala man kana lahu ardan falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Hendaklah setiap orang yang punya tanah kosong agar ditanami. Auliyamnaha, kalau dia nggak bisa dan nggak punya kemampuan dalam bercocok tanam, hendaklah dia memberikan pada saudaranya untuk dicocok tanami. Kalau memang dia nggak punya kemampuan dan dia nggak mau ngasih ke saudaranya, falyumsik ardahu, hendaklah dia menjaga kesuburan tanahnya. Subhanallah ya, luar biasa. Dari dua hadis ini kita mendapatkan sebuah sinyal, dan jangan-jangan teman-teman banyak yang baru dengar tentang ini. Ketika mendengar Agri Quran memutuskan mengambil tema ini, saya langsung tertampar dan kemudian mencoba
membuat sebuah brainstorming. Kalau hadis-hadis tentang pertanian aja ketemu, pasti nanti ketemu hadis-hadis tentang pelayaran, hadis-hadis tentang geografi, hadis-hadis tentang sains, hadis-hadis tentang geologi, hadis-hadis tentang banyak lagi. Ternyata setiap ilmu itu ada cabang-cabangnya, dan saya mendapatkan sebuah fakta dari seorang dosen kami di Al-Azhar. Jadi sebelum Napoleon Bonaparte dan sebelum blok sekutu menguasai Mesir dan menjajah Mesir, Inggris, Prancis, seluruh buku-buku paket pelajaran di Mesir, biologi, fisika, kimia, itu semuanya sebelum memulai babnya, itu pasti ada landasan Qur'annya. Dustur ilahi. Sebelum masuk ke bab gaya dalam fisika, misalkan ada ayat Qur'annya. Sebelum masuk ke membahas tentang kingdom dan family di biologi, itu ada landasan ayatnya, subhanallah. Namun, ternyata kita memiliki integrasi yang sangat baik dengan Al-Quran di masa lalu. Namun kemudian datang penjajahan dan Napoleon berkata, history is written by a victor. Sejarah itu selalu ditulis oleh para pemenang. Beginilah kita, umat yang sekarang sedang merasakan kita dipimpin dan dikuasai oleh orang-orang yang tidak menggunakan Al-Quran sebagai hukum utama dalam kehidupan mereka. Astagfirullahaladzim. Nah, masuk ke dari Al-Quran saya bacakan tadi, kemudian hadis. Dari hadis saya akan sampaikan kepada teman-teman fakta empiris yang dilakukan. Ternyata Rasulullah itu juga memotivasi sahabat-sahabat yang bercocok tanam. Dan tahukah teman-teman semuanya kalau orang muhajirin itu terkenal dengan kemampuan mereka berdagang, mereka seorang bisnismen yang digambarkan dalam surat Quraisy, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif, ketika musim panas mereka ke Syam, ke utara, ketika musim dingin mereka ke selatan, ke Yaman. Berbeda dengan muhajirin, beda pula dengan kaum Ansor. Kaum Ansor ini memiliki kemampuan agraris. Kaum Ansor memiliki kemampuan agraris. Nah, ternyata teman-teman semuanya, ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, mereka menemukan fakta bahwa mereka ini perlu belajar bertani. Dan ternyata, begini teman-teman, banyak yang taunya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kemudian sahabat-sahabat muhajirin lain itu hanya fokus berdagang. Namun dalam sebuah kitab berjudul Al-Hayah Al-Iqtisadiyah, karya Ahmad Mukhtar Al-Ibadi, beliau mengatakan, Fahadha Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yaqulu wa qad su'il. Jadi beliau punya ternyata kebiasaan bercocok tanam, Utsman ini. Suatu hari beliau ditanya, "Ataghrisu ba'dal kibar? Apakah engkau tetap bercocok tanam padahal engkau sudah sepuh, wahai Utsman? Apakah engkau tetap nyawah walaupun engkau sudah tua?" Maka Utsman menjawab, luar biasa jawabannya. Kalau kita kan jawabannya, ya karena iseng aja gitu. Karena saya menikmati hari tua dengan bercocok tanam. Kan ini jadi budaya orang-orang yang pensiun ya. Orang kalau udah pensiun tuh biasanya pengen tinggal di sebuah di bukit, di puncak, kemudian dia punya sawah, dia bercocok tanam setiap hari. Utsman pun barangkali menikmati masa tuanya sebagai khalifah ini dengan bercocok tanam. Namun jawaban beliau bukan buat iseng, bukan buat menikmati masa-masa tua. Jawaban Utsman itu menampar kita. Beliau berkata, "Li'an tuwafini sa'ah wa ana minal muslihin khairun min an tuwafini wa ana minal mufsidin." Kalau misalkan kematian menjemput aku lebih memilih ketika kematian menjemputku dalam keadaan aku adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Yaitu bercocok tanam merupakan sebuah kebaikan. Dan aku sangat tidak ingin ketika kematian menjemputku, sementara aku dalam keadaan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi, bertani, bercocok tanam dalam mindset pikiran Utsman itu adalah sebuah perbuatan islah, perbaikan, membuat kebaikan di atas bumi. Maka subhanallah,
perkataan ini tidak hanya dikatakan oleh Utsman. Suatu hari seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, siapa yang tahu Abu Darda? Apakah dia seorang muhajirin atau ansor? Saya pengen buat kuis sedikit. Abu Darda sahabat muhajirin atau ansor? A. Muhajirin, B. Ansor, C. Bukan keduanya. Bisa dijawab? 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Yang menjawab satu orang, Mas Muhammad Nur. Jawabannya benar, Abu Darda adalah sahabat Ansor. Beliau ditanya suatu hari, "Ataghrisu wa anta syaikh?" Apakah engkau tetap bercocok tanam, tetap nyawah, padahal Anda sudah sepuh dan engkau tahu ketika engkau menanam tanaman itu, hasilnya hanya bisa engkau rasakan 20 tahun setelah engkau menanam. Itu artinya barangkali Anda ini sudah wafat dalam keadaan tanamannya belum berbuah. Maka apa jawaban Abu Darda? La alayya ba'da an yakuna ajra li. Ya, aku tahu memang hasilnya akan dimakan oleh orang-orang setelahku, namun aku yakin pahalanya akan Allah berikan padaku. Asik, Masya Allah. Jawabannya itu apa ya? Beda emang. Jawaban wali itu beda sama jawaban orang awam kayak kita ya. Jawabannya itu nampar-nampar. Jawabannya itu tidak menyisakan ruang untuk bertanya. Orang yang nanya itu kecep gitu loh. Oke. Kemudian luar biasa teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk dari sahabat menuju ke masa khalifah. Setelah Rasul wafat, kemudian di masa khalifah, teman-teman saya pengen nanya, Umar bin Abdul Aziz ini khalifah Bani apa? A. Bani Umayyah, B. Abbasiyah, C. Utsmaniyah. Lagi-lagi yang jawab Mas Nur lagi. Yang lainnya apakah sedang mendengarkan sambil membaca Quran? Husnudnya kayak gitu ya. Ya betul, terima kasih. Jawabannya adalah Bani Umayyah. Umar ini menjadi khalifah Bani Umayyah dan kita tahu Umar ini memimpin kaum muslimin selama waktu yang singkat. Berapa tahun? A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun. 5, 4, 3, 2, 1. Kok pada jawab 3 ya? Padahal kan jawabannya 2 ya. 2 tahun. Selama 2 tahun Umar bin Abdul Aziz memimpin kaum muslimin, kalian tahu teritorial kepemimpinan Umar ini mulai di timurnya ada di India dan baratnya itu ada di Samudra Atlantik. Jadi lebih luas daripada capaian Alexander the Great. Dalam 2 tahun ini tidak ada orang yang menerima zakat. Bukan karena semuanya miskin, bukan karena mereka nggak mau, bukan karena mereka sombong, tapi karena emang nggak ada yang menerima zakat karena semuanya bukan parameter orang-orang yang menerima zakat, karena semuanya mampu gitu loh. Semuanya mampu dan tidak ada yang perlu dizakati. Barangkali teman-teman akan bertanya, apa rahasia yang membuat Umar kok bisa melakukan swasembada pangan di seluruh negeri muslimin yang kalau saya konversikan, dia adalah 3 kali luasnya Indonesia. 3 kali luasnya Indonesia. Kok bisa swasembada? Dari Sabang, Merauke, Merauke ke Sabang lagi, Sabang ke Merauke lagi, Merauke ke Sabang lagi. 3 kali Indonesia bolak-balik semuanya dalam keadaan terjamin sejahtera. Ternyata salah satu alasan yang membuat kita semuanya paham dalam bukunya juga Al-Haya Al-Iqtisadiyah karya Ahmad Mukhtar Al-Ibadi, beliau mengatakan waruwiya an Umar bin Al-Aziz radhiyallahu anhu bahwa Umar ini menginstruksikan kepada seluruh menteri-menteri dan gubernur dan rakyatnya untuk zari'u al-ardi binisfiha bithuluthiha birubu'iha ila ushuriha wala tad'ul ardu kharaban. Wahai rakyatku, tanamlah di tanahmu yang kau miliki setengahnya atau sepertiganya atau seperempatnya atau bahkan sepersepuluhnya, dan jangan biarkan sebuah tanah itu hancur. Maka bisa bayangkan kebijakan pemerintahan soleh seperti Umar bin Abdul Aziz ini, seorang pemimpin yang ulama, yang faham tentang Al-Quran dan faham tentang hadis, ketika beliau memerintahkan rakyatnya untuk menanam, itu bukan karena dia ingin memperkaya dirinya, namun karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk memakmurkan bumi. Maka
Jadilah apa yang terjadi, swasembada pangan, semuanya menerima pangan dari timur sampai baratnya, tak ada yang merasakan lapar. Dalam jangka waktu 2 tahun, setengah periode pemerintahan presiden di Indonesia. Dan tidak ada yang menerima zakat. Nah, kemudian dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam bukunya At-Tanzim Al-Islami fil Ardi Zirai, sebuah buku berjudul Aturan Islami yang mengatur tentang tanah-tanah pertanian. Wa kana min natijati hadzal ihtimam mutilkal juhud, hasil dari kebijakan-kebijakan para khalifah yang menghormati petani dan pertanian, annamatil aradi wa sarwah wa ziraah ala tuli imtidadil alamil islami, sungguh bermakmur ria dan sangat saya bilangnya untungnya berlipat-lipat dalam seluruh negeri-negeri kaum muslimin, wasarwah, penuh dengan kekayaan, az-zira'iyah, kekayaan tani, ala tuli imtidadil alam islami, sepanjang negeri-negeri umat Islam, min awal Siti Asia Syarqan, dari Asia bagian tengah, Afghanistan, Pakistan, ilal muhit al-atlasi ghorban, sampai Samudra Atlantik di bagian barat. Bihaitsu, lihat analoginya luar biasa, bihaitsu la yaqa'ul basar fiha illa ala khadrah. Bihaitsu, jika engkau ada di situ, engkau akan melihat mata tidak akan lepas dari yang namanya warna hijau, karena sepanjang dia melihat itu pasti ada warna hijau, sawah-sawah, kemudian tanaman-tanaman, kebun-kebun, pepohonan yang ditanam oleh kaum muslimin, yattasil launaha bilaunis sama'il azraq, yang tersambunglah hijau ini dengan biru yang adalah warna langit. Jadi saking subur dan makmurnya kaum muslimin, hanya ada 2 warna yang mewarnai mata, ya. Warna hijau yang ada di sekelilingnya, sejauh pandangnya, dan warna biru yang tersambung dengan warna hijau ini. Itu analogi yang yang ditulis oleh kitab itu. Luar biasa. Nah, saya lanjutkan. Pertanian di era Umayyah, dinasti Umayyah secara umum. Wa fil asr Umawi, walamma istatabal amr li Bani Umayyah, para pemimpin Bani Umayyah memerintahkan kepada para gubernurnya untuk qamu bisyaqqit tar'i wa islahil majari, memperbaiki kanal-kanal irigasi, wa tasji'iz zara'iyyin, dan memotivasi, menyemangati para petani dan ahli-ahli agraris untuk menghidupkan tanah-tanah yang prospeknya bagus untuk dijadikan tanah-tanah pertanian yang akan memakmurkan sebuah masyarakat. Contoh perhatiannya ini digambarkan dalam buku yang sama. Kota Basrah itu menjadi prototipe dan pilot project pertanian Bani Umayyah. Pilot project itu bagi yang asing dengan istilahnya, ia menjadi sokok gurunya menjadi daerah istimewa yang sangat terkenal dengan pertaniannya, yaitu kota Basrah di Irak. Nah, di sini dikatakan lidarajatin anna madinata kal Basrah wahdaha kana biha ma yazidu ala mi'ati alfin nahar. Kota Basrah sebagai kota percontohan pertanian Bani Umayyah itu memiliki mi'ata alfi nahrin. Ada bisa mengartikan mi'ata alfi nahrin? 100.000 kanal irigasi yang tersambung dengan sawah-sawah, tersambung dengan kebun-kebun yang dimiliki oleh masyarakat. Anda bisa bayangkan di kota Basrah, yang mana teman-teman semuanya di zaman itu penduduk paling mentok tuh ya paling banyak 1 juta gitu loh. Ya kayak kita sekarang Jakarta ada 35 juta karena zaman dulu kan penduduk bumi paling cuma 500 juta, 300 juta, dan kota seluas Basrah ini memiliki 100.000 kanal irigasi yang memudahkan masyarakat untuk bercocok tanam. Subhanallah. Betapa hebatnya perhatian para ulama, para khalifah, para umara tentang pertanian.
dan memberikan semangat kepada rakyatnya untuk bercocok tanam. Kemudian teman-teman semuanya, kita lihat lagi ada wasiat Umar bin Khattab kepada para gubernur-gubernur dan pemimpin-pemimpin pertempuran untuk petani. Jadi sangat jarang dibahas ketika Abu Bakar dan Umar ini mengirim pasukan-pasukan untuk membebaskan Romawi dan Persia. Wasiatnya tidak hanya berhenti pada wasiat-wasiat umum seperti jangan menebang pohon, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, namun juga ada wasiat khusus Umar dalam hal ini kepada para gubernur, para pemimpin untuk memuliakan para petani. Oh, kok bisa? Kok bisa? Di sini kita akan lihat dalam buku At-Tanzim Al-Islami lil Aradhi Ziraiyah, dalam buku aturan Islam dalam mengelola tanah-tanah pertanian. Umar berkata, "Ittaqullaha fil fallahin." Bertakwalah pada Allah pada petani-petani kalian. Ketika seorang khalifah bernama Umar menggunakan kata ittaqullah itu sebuah perintah yang sangat keras. Seorang rakyat, gak ada angin, gak ada apa. Kemudian dia datang pada Umar, kemudian dibilang, ittaqillah ya Umar. Bertakwalah pada Allah, ya Umar. Umar tuh langsung ketampar. Merasa, wih, ini saya salah apa? Salah apa saya? Kenapa ada rakyat yang datang, kemudian bilang ittaqillah ya Umar? Karena itu seperti tamparan seakan-akan dia tidak bertakwa pada Allah, kemudian seorang rakyat datang padanya buat berkata, ittaqillah ya Umar. Dan Umar mengatakan perintah yang sama pada pemimpin-pemimpinnya, ittaqullaha fil fallahin. Bertakwalah pada Allah pada petani-petani. La taqtuluhum, jangan bunuh mereka dan jangan sakiti mereka. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian, lagi ini memang saat-saatnya kita mind blowing banget ya. Sebagian besar dari kita barangkali baru mendengar tentang ini, karena memang jarang sekali dibahas oleh buku-buku sejarah. Saya pun nyarinya siang malam ini untuk mencari sumber-sumber ini, membaca, kemudian meringkasnya kepada teman-teman semuanya. Ini kita masuk ke subbab apa saja perhatian pemerintah Islam sepanjang sejarah dan apa investasi mereka. Jadi ternyata ada investasi pemerintah untuk para petani tanpa berharap kembali. Pemerintah menggelontorkan dana yang sangat banyak, jadi ada APBN negara, APBN Umayyah, APBN Abbasiyah. Mengapa ada 1.000 kilo emas yang masuk ke Baghdad setiap hari. Jadi ini dikatakan oleh Leo Wiener dalam bukunya, saya lupa nama bukunya, tapi penulisnya Leo Wiener, dia mengatakan setiap hari di masa Abbasiyah itu ada 1.000 kilo emas yang masuk ke kas negara. Pertanyaannya tuh kenapa dan ada apa, dan pertanyaannya dari mana gitu kan? Dari mana? Apakah dari pajak? Nggak mungkin, karena pajak itu sesuatu yang dilarang. Zakat itu menjadi sesuatu yang digalakkan oleh para ulama. Nah, ternyata begini teman-teman semuanya, saya akan bacakan wa kana katsirun minal umara'il muslimin, banyak pemimpin-pemimpin kaum muslimin sepanjang zaman fima ba'd yaslifunal fallahin, memberikan pinjaman uang dan pinjaman dana kepada para petani, liyunfiqu ala zuru'ihim duna muqabil, dan ternyata pinjaman ini tidak perlu dikembalikan. Kenapa harus bilang pinjaman coba? Bilang aja ngasih gitu loh. Tapi ini luar biasa, saya ikut aja dalam teks kitabnya. Jadi memberikan suntikan dana kepada petani untuk bisa menggelontorkan dana agar tanahnya semakin subur, jadi diproteksi, di treatment bagaimana cara menyuburkan tanahnya, duna muqabil, tanpa mengharap ada feedback kepada penguasa. Tasji'an lahum ala zira'ah, sebagai motivasi kepada para petani untuk bisa bercocok tanam. Ini dalam buku Yaqut Al-Himawi, dalam bukunya Mu'jamul Buldan. Mu'jamul Buldan itu artinya kamus bangsa-bangsa. Asik, luar biasa. Kemudian ternyata teman-teman semuanya dalam bukunya Ibnul Azraq, dalam kitabnya Bada'i'us Suluk fi Taba'i'il Muluk, yang kalau secara ringkas saya artikan kitabnya itu
inovasi-inovasi kepemimpinan dalam perjalanan para raja. Nah, ternyata sepanjang sejarah kaum muslimin, para pemimpin-pemimpinnya, ini memiliki sebuah kaidah al-aqwal al-ma'thurah 'indal umara. Ada kaidah umum yang diyakini oleh para penguasa, pemimpin, khalifah, dan umara, yaitu ahsinu ilal muzari'in. Bersikap baiklah kalian kepada para petani. Fa innakum lam tazalu samanan masamanu. Sebab kalian akan tetap gemuk jikalau mereka kalian jaga kegemukannya. Ini apa bukan berarti petani-petani zaman itu gemuk-gemuk semua seperti saya, bukan. Maksudnya ini kan sebuah analogi untuk menggambarkan, wahai penguasa, berbuat baiklah Anda kepada para petani, sebab badan Anda ini tetap akan sejahtera kalau badannya petani itu tetap sejahtera. Jadi menjaga kesejahteraan petani agar apa yang mereka tanam, agar apa yang mereka lakukan itu kembali dulu pada mereka, sejahteranya balik ke mereka, harga-harga pangan, harga-harga pasar mengenai hasil tanah ini dijaga betul oleh pemerintah supaya menjaga kesejahteraan petani. Kemudian dengan petani sejahtera, hasil pangannya banyak, hasil taninya mumpuni, luar biasa, untungnya banyak, maka penguasa pun dengan sendirinya akan terjaga kesejahteraannya. Ini menjadi evaluasi kepada orang-orang yang diberikan Allah amanah untuk memimpin bangsa ini, bangsa Indonesia dengan bakat dan potensinya dalam hal pertanian. Saya sering sekali melihat dan membaca tulisan-tulisan Mas Faras dalam Agri Quran tentang betapa hebatnya potensi Indonesia dalam pertaniannya, seharusnya bisa mengalahkan Filipina sebagai gudang beras Asia Tenggara ataupun Vietnam. Dengan kondisi kita yang sangat besar ini, wilayahnya seharusnya bisa menjadi lebih dari sekedar importir, tapi menjadi eksportir dengan swasembadanya yang luar biasa. Dulu aja kan pas India krisis, kita pernah mengirimkan bantuan bertonton beras menuju India loh. Masa lalu kita luar biasa, namun entah bagaimana, qadarullah, masya fa'ala, ini tugas kita bagi orang anak-anak muda. Jangan kita mengira bertani itu sesuatu yang tidak relatable dengan zaman. Oh tidak. Justru saya berani berkata bahwa masa depan itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan bertani yang baik. Karena kita akan memiliki krisis pangan dan makanan-makanan itu akan dikapitalisasi dan dikuasai oleh orang-orang yang sifatnya ingin menguasai kita. Bahkan Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Asia atau siapa, dia pernah berkata, kalau Anda ingin menguasai sebuah bangsa, maka kuasailah makanannya. Akan ada sebuah masa di mana perang akan kembali terjadi, chaos akan kembali terjadi, dan orang-orang, bangsa-bangsa yang ingin menaklukkan sebuah negeri, maka mereka akan menguasai pangan negeri itu. Maka saya berani mengatakan bahwa siapa yang memiliki kemampuan tani yang baik, kemudian dia mandiri dalam pertaniannya, dia akan menjadi orang yang bertahan. Dia akan survive dalam menghadapi tantangan di masa depan. Terakhir, sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan bacakan bagaimana testimoni seorang orientalis sejarah ketika mereka membaca dan meneliti sejarah Abbasiyah. Mereka berkata, lam yakun fi asril Abbasiyin ahammu min mihnatil fallahah. Di masa kejayaan dinasti Abbasiyah itu ternyata pekerjaan yang paling penting adalah pekerjaan di sektor agraria. Faqad adharul Arab, orang-orang Arab saat itu sangat terkenal dengan kecerdasannya dan keistimewaan buah-buahan Persia yang mereka tanam, kemudian bunga-bunga indah dari iklim bernama Zandaron, waqad aghnawul ilma, dan mereka tidak hanya bercocok tanam, mereka kemudian mencatat, menstatistikkan dan membukukannya dalam buku-buku, wala siyama ilmu nabatat, dan kemudian menjadi ilmu tentang ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, ilmu botani, makanya ada al-batani kan.
wala siyama ilmu nabatat bimasail jadidah kathirah, dengan treatment dan inovasi yang baru dan juga sangat bervariasi. Terakhir, sebagai sedikit peringkas yang bisa kita pelajari dari segala riwayat yang saya bacakan tadi, kita mengambil sebuah pelajaran. Ternyata kita ini memiliki sejarah kehebatan dalam sektor pertanian, yang mana kalau kita hanya melihat kondisi umat Islam dari realitasnya zaman ini, kita tidak akan menemukannya. Ya, kita tidak akan menemukan kehebatan itu kalau kita hanya menyempitkan pandangan kita pada apa yang kita lihat di hari ini. Karena hari ini al-Islamu mahjubun bil muslimin, Islam itu terhijabi oleh muslimnya, kata Muhammad Abduh. Maka untuk memiliki referensi menciptakan masa depan yang hebat, agar kita memiliki imajinasi yang kokoh untuk menciptakan hari depan yang lebih baik, referensinya tidak akan cukup hanya dengan melihat hari ini, harus melihat masa lalu agar kita bisa mengambil referensi untuk bisa kita bentangkan di hari depan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Tegar, atas materinya. Ya, buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan via chat, udah ada 2 penanya. Mungkin Ana bacain aja langsung ya. Assalamualaikum. Terkait terjemahan Indonesia buku Al-Filahah sudah adakah? Terakhir informasi tahun kemarin masih dalam proses. Bismillah, langsung dijawab ya. Nah. Jadi saya belum tahu, karena saya pun dengar pertama justru malah dari Kang Faras Muhadzib dan teman-teman Agri Quran, bahwa memang ada kitab Al-Filahah yang mana dia ini dari abad keemasan kaum muslimin di Andalusia. Sebuah fakta mengapa, coba teman-teman lihat, zaitun terbaik di bumi sekarang tuh bukan dari Arab. Dari mana? Dari Spanyol dan Portugal. Karena ketika kaum muslimin datang ke Andalusia, mereka ini membawa bibit tanaman zaitun yang berkualitas tinggi, sehingga sampai sekarang Islamnya udah nggak ada, zaitunnya masih ada. Luar biasa. Aneh jadi keinget ini, Ustaz. Kajian Ustaz Asep Sobari yang bahas tentang sejarah Islam di Sisilia. Ya, betul. Jadi emang karakteristiknya umat Islam tuh gitu ya. Jadi ketika istilahnya ekspansi ke daerah tersebut, jadi dibawa semua kebudayaannya sampai pertaniannya. Dan betul. Ketika di Sisilia kan modelnya sama kayak di Andalus atau Spanyol ya. Jadi kalah dengan pasukan salib, tapi dari semuanya perekonomiannya, kepertanian itu masih diadaptasi gitu. Jadi umat muslim ke daerah itu tidak menjajah, tapi memakmurkan bumi itu dengan keilmuan Islam. Itu yang tertarik ketika dengar kajian Ustaz Asep Sobari, yang mungkin teman-teman bisa search di YouTube Ustaz Asep Sobari, founder Sirah Community Indonesia. Beliau bahas tentang Islam di Sisilia. Itu masuk Italia kalau nggak salah. Italia, dia 10 km di selatan Italia. 10 kilo doang loh jaraknya. Luar biasa. Itu pulau kecil, cuman ketika Islam ada di sana, itu pulau itu jadi termasuk pulau yang perekonomiannya terbaik dan kehidupannya makmur lah di Sisilia itu. Itu menarik sih buat ini. Sangat menarik. Lanjut, Ustaz. Mungkin langsung aja ya buat teman-teman yang nanya nih, kayak Muhammad, Anda pilih langsung ya. Muhammad Yusuf, terus Muhammad Nur, sama Ivi Syafina. Mungkin 3 orang itu bisa. Mas Muhammad Yusuf dulu bisa di unmute dan langsung tanya ke Ustaz Edgar. Kita biar lebih enak interaktif aja ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yusuf. Assalamualaikum. Jazakallah atas waktunya. Khair, sama-sama. Yang ingin saya tanyakan persis seperti yang ada di chat. Intinya dalam dunia pertanian kan salah satunya ketika kita belajar di kampus itu ada pelajaran tentang hama dan penyakit. Kemudian dari turunan ilmu itu kita bisa tahu hasilnya adalah adanya pestisida dan berbagai macam turunannya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dulu para muslimin, terutama di peradaban Islam, memandang hama dan penyakit dalam pertanian. Dan sikapnya bagaimana, Ustaz?
Jazakallah khair. Iya. Baik. Bismillah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah pada orang yang tahu jikalau Anda tidak tahu ya. Jadi saya di sebaca saya dalam beberapa buku-buku ini, saya ternyata belum menemukan bagaimana treatment kaum muslimin menghadapi hama dan penyakit. Namun itu menjadi PR juga, sebab di sini kan saya fokusnya pada tentang substansi bahwa para sahabat, kemudian para umara, para khalifah itu fokus pada pertanian, ternyata punya perhatian yang sangat besar tentang pertanian. Adapun tentang hama dan penyakit itu pasti ada treatmentnya. Gak mungkin dong gak ada. Lapong para orientalis aja menemukan bahwa kaum muslimin itu sangat-sangat expert dalam ilmu botani, ilmu tumbuh-tumbuhan, sehingga menemukan inovasinya. Nah, namun bagaimana detailnya, izinkan saya jadikan itu sebagai PR, karena saya tidak berani menjawab kalau saya belum tahu. Mohon maaf. Oke, mungkin itu ya. Lanjut Mas Doni dulu deh. Ya, silakan Mas Doni, bisa di-unmute dan langsung interaksi ke Satanker. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sebab dengan apa yang udah saya tuliskan di grup, yaitu mengapa untuk kondisi saat ini profesi sebagai petani kurang sekali diminati oleh anak-anak muda khususnya, dan menjadi profesi yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Lalu bagaimana kita mengembalikan persepsi tersebut kepada anak muda saat ini? Baik. Syukron Ustaz, jazakallah. Oke, bismillah. Kalau ini kan berarti sesuatu yang sifatnya itu mindset, sifatnya adalah gaya pikir, maka begini. Cara saya menjawabnya adalah cara orang-orang bagaimana menjawabnya dengan sejarah. Ada sebuah kaidah, fihi asya fi hayatina asya mubhamah la yastati'ul qari an yastanbit minha al-istinbat illa ba'da qira'ati tarikh. Banyak sekali hal-hal di zaman ini dalam kehidupan kita yang sifatnya itu abu-abu, tidak jelas, dan kita tidak tahu mengapa bisa terjadi seperti itu, yang hanya bisa diuraikan dengan sejarah. Menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa orang-orang tidak mau bercocok tanam dan mengapa orang tidak mau bertani, itu sangat lekat kaitannya dengan ketika Belanda dan Portugis itu datang ke Indonesia. Mindset yang sampai sekarang bertahan itu kan, walaupun udah agak luntur, namun masih cukup bertahan dalam generasi baby boomer dan sedikit dari milenial, bahwa pekerjaan terbaik itu adalah pekerjaan berseragam, yaitu ASN, kemudian pekerjaan berdasi, kemudian pekerjaan yang memiliki meja dan kursi, yang mana mindset seperti ini adalah mindset yang sejak dulu diagung-agungkan dan disiarkan oleh para penjajah imperialisme. Mereka ingin agar orang-orang yang bertani ini menjadi petani sewa saja, bukan petani pemilik, namun hanya petani pekerja yang dipekerjakan dalam kultur stelsel, dalam Romusa, yang kemudian menjadi abdi bagi Jepang dan Belanda, yang membantu mereka untuk memenangkan perang-perang mereka di Asia Timur Raya dan perang di Eropa. Nah, mindset itu barangkali bertahan sampai sekarang. Kayaknya cuma di Indonesia deh. Karena negeri-negeri lainnya, orang-orang itu kan bangga dengan pertanian. Orang ini bangga dan mereka menganggap profesi sebagai petani itu adalah profesi yang luar biasa. Profesi yang sangat menguntungkan. Jepang saja sangat bangga ketika anak-anak mudanya ini bertani. Nah, karena memang warisan sejarah membuat kita kemudian tumpang tindih, dan cara berpikir kita ini cara berpikir yang diwariskan oleh mereka, sehingga untuk mengembalikan cara berpikir yang lebih rapih, lebih segar, dan lebih arif dalam memandang profesi-profesi seperti petani, seperti nelayan dan kawan-kawannya, kita perlu lagi kembali kepada asas-asas ini, asas-asas tentang bahwa agama mengajarkan kita seperti ini, yang tadi saya sampaikan, bahwa fahmu syai' juz'un an tasawwurihi, memahami sesuatu itu bagian dari penilaian kita atas sesuatu itu. Orang nggak akan paham betapa mahalnya emas kalau dia nggak tahu apa itu emas. Ketika suatu hari dia disodorkan emas, dia hanya menganggap itu hanyalah batu kerikil yang berkilauan yang bisa dia buang kapan saja, yang nggak ada gunanya, karena dia nggak tahu maknanya emas. Orang nggak tahu bagaimana cara menyikapi Ramadan dengan sebaik-baiknya karena dia nggak tahu apa itu Ramadan sebenarnya, karena dia nggak punya ilmu tentang Ramadan dan juga tentang, kita kiaskan pada
pertanian. Mengapa orang tidak memiliki perhatian? Anak-anak muda nggak punya perhatian pada pertanian karena edukasi tentang pertanian itu kurang, sehingga ilmu dan cara pandang anak-anak muda memandang pertanian itu kurang. Yang tergambar dalam benak mereka, pertanian itu adalah orang tua membawa cangkul dengan membawa ceret, kemudian istirahat siang hari di di rumah ijuk, kemudian berlanjut lagi sampai jam 4 sore, kemudian azan asar, kemudian balik pulang ke rumah. Itu mindset yang tergambar dalam anak-anak muda karena mereka terbiasa dengan melihat hal-hal yang sifatnya fisik dan materi seperti itu. Dan ini pun sebuah kesalahan karena mindset yang dibangun oleh warisan penjajahan itu seperti itu. Itu kan warisan penjajahan. Petani yang bekerja, petani yang sewaan, petani yang tidak memiliki tanahnya sendiri, petani yang dalam kita ini seringkali petani itu identik sama ketertindasan, Masya Allah. Makanya kita perlu mengembalikan filosofi dan mengembalikan ahamiyah, urgensitas pertanian dalam sebuah bangsa. Dan itu menjadi kewajiban dan tugas besar bagi institusi seperti Agri Quran, dan juga semalam saya juga ngisi di Agri Wakaf. Teman-teman pertanian, anak-anak muda, itu selain mereka pandai bertani, mereka perlu pandai dalam memahamkan orang tentang urgensitas pertanian dan bagaimana yang menjadi pertemuan kita, yang menjadi titik temu mengapa saya bahas sejarah, karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah orang Muslim, dan orang Muslim ini masih sangat memiliki rasa hormat mereka pada agama mereka itu tinggi. Mereka butuh motif dari agama untuk melakukan sesuatu, karena agama itu menjadi sumber terbesar yang membuat orang ini mengerjakan sesuatu. Maka pertanian perlu juga kita kembalikan pada bagaimana Islam memandang worldview-nya Islam mengenai pertanian. Dan segala riwayat ini mudah-mudahan segera saya ringkas kembali menuju tulisan dan bisa teman-teman bagi, teman-teman share ulang, dan teman-teman bangun mindset-nya kepada rekan-rekan yang fokus dalam dunia agraris ini, dunia pertanian ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau agak panjang karena memang perlu diuraikan dengan cukup panjang. Nanti ngomong worldview aneh jadi keinget kata-katanya Ustadz Hamid. Jadi perlu terkait mindset ini kita kembali ke worldview-nya Islam. Jadi worldview-nya Islam mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube atau referensi lain, banyak dari worldview Islam ini banyak dibawa sama Ustadz Insis. Beliau referensinya adalah Prof. Syed Muhammad Naqib Alatas. Nah, itu bagus, keren banget sih. Jadi mengembalikan orang Islam dengan worldview Islam. Betul. Kalau kita boleh membahasakan, kalau para guru-guru Insis ini punya sebuah proyek Islamisasi pendidikan, maka Agri Quran punya misi Islamisasi pertanian. Nah, ini keren banget sih. Keren banget. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mas Muhammad Nur. Monggo Mas Muhammad Nur bisa di-unmute. Habis itu siap-siap Mbak Ivi Safina. Ya, bismillah. Izin bertanya Ustaz. Jadi ini mau nanya buku-buku tentang sejarah pertanian dalam peradaban Islam yang dahulu gitu. Jadi selain mendapatkan materi ini, kami bisa mendapatkan dari buku bacaan juga, dari yang Ustadz Edgar baca begitu. Ada tidak kalau misalnya yang subtitle Indonesia, ataupun kalau tidak ada yang Inggrisnya, apa yang biasa dibaca oleh Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena jujur referensi yang saya dapatkan semuanya berbahasa Arab, karena supaya lebih dekat saja ke zaman dulu, dan zaman dulu kan bahasa pengantarnya bahasa Arab dan buku-bukunya bahasa Arab. Ada yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, ada. Saya akan coba carikan nanti, dan saya akan bagi ke Mas Faras atau teman-teman Agri Quran agar bisa di-share ke teman-teman. Namun PR besar itu di Al-Filahah itu. Katanya Al-Filahah itu sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, teman-teman. Sudah, bahasa Inggris sudah. Bahasa Inggris sudah. Katanya udah kan? Iya, kalau makanya Mas tadi bisa melihat terjemahan Al-Filahah dalam bahasa Inggris. Orang Eropa sudah lebih dulu mengeksplorasinya dibanding kita yang umat Muslim. Kalau nggak salah sama timnya Ustadz Pak Muhammad Iqbal. Masya Allah. Bareng sama Syekh di Palestina kalau nggak salah itu. Nah, ketemu kan. Kemudian kalau ini saya bacakan lagi ya, referensi saya Ibnul Azraq, ini mohon maaf bahasa Arab, Badai'us Suluk fi Taba'il Muluk,
kemudian ada Yaqut Al-Himawi dalam Mu'jamul Buldan, kemudian ada Dr. Fahmi Abdul Jalil dalam At-Tanzim Al-Islami lil Aradhi Az-Ziraiyah, kemudian ada lagi Dr. Ahmad Mukhtar Al-Ibadi dalam bukunya Al-Haya Al-Iqtisadiyah, yang saya belum menemukan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tapi jujur, buku-buku tentang Islam di pertanian yang menjadi yang menjadi penguat dan penyemangat saya untuk belajar pertanian itu adalah justru artikel-artikel yang dikumpulkan Republika dalam bukunya Islam Digest itu luar biasa, karena dari sumber-sumber yang bagus, sumber-sumber yang otentik dikumpulkan dalam sebuah buku, kita menemukan ternyata banyak ulama-ulama yang fokus dalam ilmu pertanian. Setidaknya sebelum kita kenal lebih detail tentang ilmu-ilmu tani di Al-Filahah, kita perlu tahu bagaimana secara garis besar ilmu-ilmu pertanian dikuasai kaum muslimin dalam buku-buku yang dirangkum Republika di Islam Digest-nya itu. Baik. Referensinya Ustadz Edgar nih sama kayak referensinya Ustadz Asaf Sobari nih, bahasa Arab semua. Mohon maaf nih. Ya, lanjut mungkin ke Mbak Ivi Safina. Ini Mbak kan ya, Mbak Ivi Safina. Silahkan Mbak di unmute. Atau kalau nggak mau di unmute, saya bacain aja ya. Bertanya Ustadz untuk siapa saja ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang pertanian, ilmu pertanian. Banyak. Banyak, sangat banyak. Tapi kalau misalkan cari di Google pasti ketemu. Dan saya tidak ingin memberikan jawaban yang Google bisa memberikan jawabannya, karena terlalu mainstream, seperti Al-Batani, seperti banyak banget di Gensa pun udah dibahas ya. Saya tidak ingin memberikan jawaban yang dijawab oleh Google. Saya ingin menjawab jawaban yang tidak dijawab oleh Google, yang tadi justru Rasul mengajarkan tentang pertanian, itu ilmu pertanian Rasulullah. Sahabat Utsman, sahabat Abu Darda, sahabat Abdurrahman bin Auf itu juga merupakan pakar pertanian di era sahabat. Kemudian saya pengen ngomong apa sih tadi? Ternyata ya faktanya tadi 7 di antara orang yang dijamin masuk surga itu kan saudagar. Di samping mereka saudagar, mereka ini juga orang-orang yang suka bertani. Karena mereka ini suka dan berteman dengan orang Ansor, mau tidak mau dan tidak bisa tidak, mereka kemudian mengadaptasi cara hidup orang Ansor untuk melakukan aktivitas pertanian. Kemudian ada sebuah riwayat, walaupun ini belum kita bisa autentifikasikan kebenarannya, namun Rasulullah ini menyuruh Salman Al-Farisi untuk menanam kurma. Yang mana kurma ini di kemudian hari bernama kurma ajwa, dan kurma ini menjadi komoditas pertanian terbaik di Madinah, yang mana Rasulullah ini mengkampanyekan untuk memakannya dengan hadis beliau, siapa yang berpagi hari dengan memakan 7 butir kurma ajwa, maka dia akan selamat dari racun dan juga dari tipu daya setan. Dan sampai sekarang komoditas pertanian ajwa ini menjadi salah satu yang sangat dibangga-banggakan oleh orang Madinah yang tidak bisa dan tidak ditemukan di tempat-tempat lain, kurma ajwa. Dan itu bermula dari semangat pertanian yang dimotivasi oleh Rasul Muhammad SAW. Oke. Ya, yang mainstream dari Google. Mungkin kalau teman-teman lihat di Google bisa banyak. Oke, lanjut ke teman-teman yang raise hand dulu ya. Ini udah agak lama tadi Mbak Hida Askadina, peserta Agri. Monggo Mbak Hida bisa di-unmute. Halo Mbak Hida, bisa di-unmute. Menunggu dulu ya, lanjut ke Mas Fahmi Zamaluddin. Ya, sebelumnya terima kasih Ustadz, jazakallah khair atas ilmunya. Afwan Mas Fahmi. Ini Ustadz, menarik tadi yang dibahas. Saya ingin langsung ke ini Ustadz. Sekarang kan hawa untuk kembali lagi ke Islam, gitu ya, pertanian Islam, ekonomi Islam itu mulai kelihatan ya Ustaz. Nah, dan yang saya baca juga dan sama ikut di kajian-kajian itu, mereka tuh mengawal itu dengan pendekatan sejarah ya Ustaz. Nah, sebetulnya apa sih kayak atau kayak gimana sih kaidah-kaidah sejarah yang dulu ya Ustaz ya, yang tadi Ustaz sebut, kemudian diaplikasikan di era sekarang gitu Ustaz. Kan ada perbedaan kayak waktu, tempat dan lingkungan gitu Ustaz. Sehingga mungkin
nggak setiap yang dulu tercatat dan terlaksanakan langsung cocok lagi ke sekarang gitu Ustaz ya. Apakah ada kaidah-kaidahnya yang mesti diperhatikan? Kemudian kalau bisa mungkin ada kesaran dari Ustaz rujukan saya rujuk untuk memahami kaidah-kaidah sejarah itu Ustaz yang misalnya kita bisa adil gitu Ustaz, sehingga karena kan saya sempat konsultasi juga yang masalah filah sama teman dari dokter, katanya contoh yang Al-Filha ini kitab Al-Filha ini emang salah satu kitab induk pertanian. Nah, tapi untuk diterapkan daerah sekarang yang sekarang itu dikuasai oleh Barat, itu mesti juga kita memahami khazanah keilmuan Barat gitu Ustaz. Artinya nggak mentang-mentang langsung Al-Filha kita terapkan sekarang langsung. Nah, itu Kak seperti apa sih kaidah-kaidah kayak gitu Ustaz dalam berambunya? Betul. Luar biasa Mas. Ya, terima kasih. Pas banget ini. Oke. Mantap. Langsung dijawab berarti ya. Jadi, teman-teman semuanya, kalau Samuel Huntington itu menulis tentang Clash of Civilization, artinya clash itu benturan antar peradaban. Dr. Fahmi Zarkashi dan juga Dr. Aden Husaini tidak sepakat dengan frasa atau kalimat benturan antar peradaban. Sebab ternyata peradaban itu bukan saling membentur. Peradaban itu saling lengkap melengkapi. Bisa dipahami? Dulu barangkali kitab Al-Filah ini adalah kitab pencapaian tertinggi ilmu pertanian yang dipakai oleh seluruh kaum muslimin dan juga orang-orang Eropa. Namun kemudian zaman terus berganti, terus berkembang, ditemukan lagi inovasi-inovasi pertanian, ditemukan lagi treatment-treatment yang lebih baik dan lebih directly langsung ke pertanian yang barangkali lebih sederhana dan lebih simpel dibanding kitab-kitab Al-Filahah, maka itu bukanlah sesuatu yang perlu dibenturkan, karena sejatinya ilmu dan peradaban, apalagi tentang ilmu terap, itu merupakan sesuatu yang saling lengkap melengkapi, bukan saling membentur. Yang terbentur sejatinya bukan ilmu dan peradabannya, tapi clash of worldview, benturan cara pandang. Nah, sama-sama ilmu sains, sama-sama mengenal tentang solar system, tentang tata surya, namun orientasi ilmuwan muslim itu, walaupun mereka mengambil ilmu dari barat, mereka mengenal Venus, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto, kemudian ada asteroid, ada Big Bang, dan kawan-kawan yang mereka ambil itu, dan mereka ambil baik-baiknya yang benar secara saintis dari orang-orang barat, namun orientasi dan worldview-nya tidak diambil oleh ilmuwan muslim. Apa worldview orang barat? Orang barat ini, worldview mereka, cara pandang mereka terhadap ilmu sains adalah cara pandang materialistik. Sehingga semakin orang ini, mereka ini semakin mencari sains, maka sejak awal landasan berpikir mereka ini adalah supaya membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Berbeda sama kaum muslimin ketika mereka mempelajari sains, dan mereka tidak menutup diri dari ilmu-ilmu yang ada, mereka tidak hanya berpatok pada kitab-kitab terdahulu, mereka mengambil referensi-referensi terbaru, namun landasannya sudah sejak awal berbeda, yaitu orientasinya malah ketika kita percaya Allah, kita belajar sains untuk meningkatkan dan mengokohkan kepercayaan kita pada Allah. Bisa dipahami ya, jadi benturan kita bukan benturan peradaban, sebab peradaban dan ilmu itu saling lengkap melengkapi. Maka jikapun ada filahah dan dia terbaik di zaman itu, kemudian ada perbaikan-perbaikan dan kemudian ada ditemukan inovasi terbaik di zaman ini, maka adopsilah ilmu-ilmu terapan di zaman ini. Dan juga jikalau ada yang kurang, ada lengkapnya di filahah, maka ambillah yang ada di filahah. Pun ini juga terjadi di umat kita. Ada orang yang kita kan sekarang sangat menghargai yang namanya pencapaian ilmu kedokteran. Tapi kemudian ada beberapa orang yang hanya mencukupkan diri, kita nggak boleh pakai ilmu kedokteran sekarang, nggak boleh pakai stetoskop, nggak boleh pakai operasi, nggak boleh pakai obat-obat yang kimia, nggak boleh pakai penanganan dokter dengan mesin-mesin terkait, kita harus pakai obat-obat yang dipakai Nabi Muhammad SAW sebagai Muslim.
kita perlu membedakan antara syariat dan juga ilmu-ilmu dunia, ya. Tibun Nabawi itu luar biasa. Namun janganlah kita mencukupkan dan kita mengira bahwa dengan Tibun Nabawi kemudian kita mengharamkan dan mengkafirkan segala pencapaian ilmu kedokteran yang ada sekarang. Sebab Islam ini sangat menghargai perubahan dan kemajuan. Sebab itu Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau sekalian wahai sahabat lebih pandai terhadap urusan-urusan duniawi kalian. Sebagai contoh teman-teman semuanya dalam mekanisme pertempuran saja dia dalam Sirah Nabawiyah. Rasul ini tahu bahwa alat pelontar batu itu merupakan teknologi Romawi dan beliau tahu bahwa teknologi parit merupakan teknologi Persia. Namun dalam perang Khandaq Rasul menggunakan parit yang mana itu teknologi Persia dalam menghalau pasukan Ahzab. Itu teknologi orang kafir loh. Itu cara orang kafir tapi dipakai oleh Rasulullah karena itu adalah ilmu terapan. Dan juga ketika pengepungan Taif di tahun 8 Hijriah, kaum muslimin sangat-sangat tahu bahwa alat pelontar batu itu teknologi milik Romawi. Namun Rasul memberikan mandat kepada Salman Al-Farisi untuk membuat alat pelontar batu untuk menaklukkan kota Taif. Maka ilmu-ilmu terapan, sebagaimana dia mengalami kemajuan, kita jangan pernah menutup diri dari ilmu-ilmu terapan itu selama dia memiliki kemajuan. Mengapa kaum muslimin mundur? Mengapa Utsmaniyah hancur? Salah satu episode yang diabadikan oleh Dr. Fathi Zagrud dalam bukunya Bencana-Bencana Besar dalam Sejarah Islam, itu adalah ulama-ulama kekhalifahan Utsmaniyah menutup diri dan membid'ahkan orang-orang yang mencetak Al-Quran dengan mesin cetak ala Johannes Gutenberg. Mereka bilang, Al-Quran itu harus ditulis dengan tangan. Kalau dicetak, itu bid'ah. Ikut-ikut orang kafir, ikut-ikut orang Perancis. Hal itu yang membuat kaum muslimin mundur. Ijtihad tertutup, tidak menerima perubahan yang sifatnya ilmu terapan, yang padahal itu adalah ilmu yang sama sekali tidak mengganggu, la yadhurrul iman wala syai'. Tidak mengganggu stabilitas iman seseorang. Nah, mohon maaf kalau saya menguraikannya panjang lagi, ya. Sebab kita perlu juga mengevaluasi banyak sekali hal ini, kita mundur dalam banyak hal, krisis dalam banyak hal, maka perlu kita uraikan juga dalam pembahasan yang cukup detail. Wallahu a'lam bishawab. Karena jadi keinget lagi nih sama ceramahnya Ustadz Asep Sobari. Jadi ulama muslim dulu ketika anda lupa di kajian yang tentang apa itu. Jadi keilmuan barat juga nggak dimuntahkan gitu. Kan dulu juga keilmuan barat berkembang juga kan, bahkan filosofi Islamic filosofi itu referensinya ngambil dari filosofi Yunani. Ya, Plato, Aristotle. Nah itu jadi kita jangan mentang-mentang sudah udah mulai banyak keilmuan Islam yang terungkap, kita acuh dengan keilmuan barat yang berkembang saat ini. Kita harus, kalau budaya keilmuan ini yang sering digaung-gaungkan sama Ustadz Hamid, kita harus jadi orang yang adaptif gitu. Kita adaptif dengan keilmuan yang ada, Islam ada apa, selama itu nggak ganggu syariat gitu ya, nggak ganggu tadi kata Ustadz, nggak ganggu keimanan kita, nggak masalah gitu. Itu tambahan dari aneh dikit. Lanjut ke Mas Regi. Ini ada 3 pertanyaan. Lanjut Mas Regi. Monggo langsung diambil aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Saya deg-degan, Tat. Aduh, saya juga deg-degan gimana ya? Dia tutup aja. Perkenalkan, Tat. Nama saya Regi Pratina Iskandar. Saya ingin bertanya, Tat. Jadi sebetulnya udah ada beberapa pertanyaan yang udah disinggung sedikit gitu. Yang pertama itu, seperti yang kita ketahui kan bahwa di setiap zaman itu ada 2 bangsa gitu kan ya. Dulu itu seperti Romawi, Persia. Mungkin kalau sekarang, setahu saya gitu ya, kayak Amerika dan China gitu. Nah, dihubungkan dengan pertanian, apakah ada korelasinya gitu, Tat? Kalau misalnya dengan dengan majunya suatu bangsa, maka otomatis pertaniannya pun akan maju gitu.
Ini pertanyaan. Terus untuk sekarang ini, kira-kira kenapa sih gitu ya bangsa-bangsa Islam itu masih tertinggal gitu, Tat? Hal dasar apa yang menjadi bangsa Islam ini tertinggal? Lalu solusinya seperti apa sih gitu? Agar bangsa Islam ini bisa maju, terutama di bidang pertanian. Nah, kemudian yang kedua, tadi sedikit ngebahas tentang worldview dengan pandangan Islam. Alhamdulillah, ya selama Ramadan ini saya juga dipertemukan dengan kajian-kajian kayak tadi Ustadz Fahmi, terus di kajian Ibnu Khaldun, Gontor dan sebagainya gitu. Nah, cuman saya ingin emang sih agak berat gitu Tat ya. Nah, cuman ada nggak sih kira-kira cara yang sederhana agar pemikiran-pemikiran Islam itu bisa disampaikan ke orang-orang yang ya bisa dikatakan orang-orang yang menengah ke bawah gitu. Terus orang-orang yang benar-benar di bawah ini gitu. Karena sepengalaman saya dan yang saya ikut itu pembahasan itu ya berat-berat gitu, Tat. Betul. Karena kan ya masyarakat kan ya bermacam-macam gitu, Tat. Itu Tat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat kompleks dan bagus pertanyaannya, Mas Ergi. Maka tolong dibantu untuk menjawab per poinnya ya. Yang pertama tadi, bahwa di setiap era itu ada memang imperium-imperium besar yang menjadi superpower-nya. Sebelumnya, jauh sebelum Romawi Persia, dulu dunia ini disuperpoweri oleh Mesir. Jadi ketika Nabi Musa itu hadir, Fir'aun itu memang sedang menjadi negeri superpower-nya. Karena Fir'aun ini menguasai banyak bangsa di kala itu, sehingga wilayah kolonialisasi Mesir itu ada sangat banyak. Dan Musa itu berhadapan dengan seorang raja superpower itu, yang mati tenggelam karena air. Fir'aun namanya. Dan di masa Rasul Muhammad SAW itu juga ada dua imperium, Romawi dan Persia. Apakah, pertanyaannya, sebuah bangsa itu sangat ditentukan dengan kemajuan pertaniannya, sangat-sangat ditentukan dengan kemajuan pertaniannya. Ada sebuah alasan mengapa Amr bin As, sahabat Amr bin As itu sangat-sangat berniat dan bertekad untuk membebaskan Mesir. Mengapa? Karena Mesir yang negara yang makmur itu, negara yang maju itu, dan mengapa Romawi sangat-sangat tidak ingin dan tidak rela melepas Mesir? Karena Mesir ini merupakan lumbung padi, lumbung gandum, dan lumbung sumber daya alam bagi Romawi saat itu. Sehingga ketika Amr bin As dan pasukan kaum muslimin di kekhalifahan Umar bin Khattab pada tanggal 1 Ramadan tahun 20 Hijriah sampai ke Mesir, mereka semuanya sangat pandai untuk menguasai hati orang Mesir, sehingga orang Mesir ini banyak yang sukarela untuk bisa menjadikan dirinya tuh ada dalam pelukan kaum muslimin. Kenapa? Karena Romawi ini interaksinya pada Mesir tuh seperti Belanda pada Indonesia gitu loh. Kultur stelsel, penjajahan, kolonialisasi. Sementara ketika Amr bin As datang ke Mesir, Amr bin As langsung ditodong sama dua uskup Mesir. Dan ditanya, kamu mau ngapain ke sini? Mau ngulangin kolonialisasi Romawi sama kayak mereka tuh sama kami, menindas kami, menyiksa kami? Amr menjawabnya bukan dengan kata-kata dia. Saya tidak bisa menjawab banyak kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Sataftahuna ardhan ardu Misra fa innahu ardun yusamma al-qirat fa in fatahtumuha fastausu bi ahliha khaira fa inna lahum zimmata wa rahimah. Kalian semua, kata Rasulullah pada sahabatnya, akan membuka sebuah negeri bernama Mesir yang juga memiliki nama negeri Al-Qirat. Ketika kalian membukanya, bersikap lemah lembutlah, bersikap baiklah pada penduduknya, sebab mereka punya kesetiaan dan juga hubungan rahim. Hadis yang singkat ini meluluhkan dua uskup Mesir sehingga mereka menjadi juru bicara Amr bin As untuk menghadapi orang-orang Mesir asli, sehingga sangat mudah dalam banyak kota-kota kaum muslimin menaklukkan kota itu tanpa pertempuran, kecuali kota Alexandria dan benteng Babylon. Malah ke sana ya. Tapi penting banget karena pertanian itu menjadi satu indikasi kemajuan bangsa. Dan juga
dalam salah satu kitab, saya sebutkan nama kitabnya itu adalah At-Taratib Al-Idariyah Nizamul Hukumah An-Nabawiyah, bagaimana birokrasi pemerintahan dan juga perjalanan pemerintahan Rasulullah itu ternyata juga banyak dalam Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar itu banyak mengadopsi cara-cara administrasi dan birokrasi Romawi dan Persia. Jadi kembali ke pertanyaan tadi juga, selagi ada ilmu-ilmu terapan yang memang berguna untuk kita gunakan, maka jangan kita karena kita punya Quran hadis kemudian tidak menerima ilmu dari yang lain. Tidak, ilmu terapan mah dari mana aja boleh. Di sini disebutkan kaum muslimin itu belajar dari cara pertanian Persia. Annal Furs ihtammu bihafl anhar wa ghursil asjar. Persia sangat-sangat memperhatikan untuk membuat kanal-kanal irigasi dan juga menanam pohon, wa amarul bilad, untuk memakmurkan negeri mereka, fa'amarul a'mar atwal, karena kebijakan pemerintah mereka untuk melakukan penyejahteraan pertanian, maka Persia menjadi negeri yang sangat-sangat makmur. Nah, seorang nabi bahkan fasa'alallahu nabi min anbiya'ihim, seorang nabi bertanya pada Allah, mengapa kok Persia bisa maju banget padahal mereka kafir? Allah menjawab, sababu ta'mirihim fa'auhallahu ilaihi, Allah mewahyukan padanya annahum amaru biladi, karena mereka memakmurkan tanah bumiku, fa'asha fiha ibadi, maka orang-orang yang di sana bisa hidup dengan sejahtera. Luar biasa. Negeri kafir pun kalau mereka melakukan sebab-sebab akibat, sebab untuk memakmurkan bumi, ya Allah akan memakmurkan mereka. Begitu teman-teman semuanya. Makanya dalam Ar-Ra'd kan kita belajar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sebelum mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kaum ini sifatnya umum. Mau kaum muslim, kaum kafir, kalau mereka memang berubah, maka Allah akan berikan perubahan buat mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjembatani islamisasi pengetahuan kepada orang-orang yang masih awam. Jadi begini, Syekh Muhammad Al-Ghazali itu dalam bukunya Sirru Ta'akhuril Arab wal Muslimin, rahasia kemunduran orang Arab dan Muslimin, dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban atas banyak pertanyaan tadi. Kenapa Muslimin mundur dan bagaimana cara kita menyampaikannya? Kaum Muslimin ini, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, zalim pada Islam dalam dua hal. Hal pertama, zalim dalam mengamalkan Islam, mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain, sehingga mereka ini menutup-nutupi Islam. Jadi umat muslim sendirilah yang menutup-nutupi Islam. Kezaliman kedua umat Islam pada Islam adalah karena sebelumnya mereka menutup-nutupi agamanya, mereka pun akhirnya setengah-setengah dalam mendakwahkan agama Islam kepada orang-orang. Mundurnya umat kita ini karena kita tidak integral dalam melakukan islamisasi hidup kita, tidak integral dalam melakukan islamisasi rutinitas hidup kita sebagai pribadi, keluarga, dan juga masyarakat, dan juga negara. Maka dua hal ini, dua kezaliman ini perlu diobati. Obat bagi kezaliman kaum muslimin yang pertama adalah kaum muslimin itu jangan mengambil syariat yang sebagian dan meninggalkan sebagiannya. Semuanya itu sesuatu yang baik buat umat Islam, dan jangan ditinggalkan sebagiannya, lakukanlah semuanya. Kemudian yang kedua, obat untuk kezaliman yang kedua adalah penyampaian dakwah kaum muslimin kepada orang-orang yang non-Islam atau orang-orang yang awam haruslah sesuai porsinya, sesuai apa yang diinstruksikan oleh Rasul dan sahabat-sahabatnya. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Itu kan tandanya sampaikannya jangan banyak-banyak, ya sedikit pun tak apa, yang penting menyampaikan. Kemudian sampaikanlah dakwah dengan bahasa kaumnya. Yang menjadi masalah dai-dai adalah menyampaikan dakwah dengan bahasa yang tinggi sehingga orang awam tidak memahami apa maksud dakwah tersebut. Mengapa saya menggunakan bahasa yang cukup akademis, cukup rumit? Karena saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang memang terbiasa dengan bahasa itu. Dan karena ini adalah bahasa teman-teman semuanya, bahasa mahasiswa, bahasa teman-teman akademisi, teman-teman praktisi. Nah, itu obat yang kedua untuk mengobati bagaimana untuk mengobati zolimnya kita pada agama kita.
Sebenarnya sederhana, sangat-sangat sederhana untuk bisa mengembalikan kita pada kejayaan kita, mengobati kemunduran kita, tapi ya karena memang kita ini nyarinya muluk-muluk ke timur dan barat, ke selatan dan utara, tak jua aku dapatkan dari musim durian hingga musim rambutan, mencari sumber inspirasi, ternyata sumbernya itu ada di ruang tamu kita, di lemari kita, namun ternyata dia sudah lama tak terbaca, namanya Al-Quran. Bagaimana cara berinteraksi dalam Al-Quran? Syekh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mengatakan, dan benarlah bahwa Al-Quran itu merupakan sumber hukum kita, namun tidak akan dipahami kecuali dengan pemahaman para ulama dan salafus soleh. Ini barangkali jawaban yang general. Kalau ada poin-poin yang belum terjawab, bisa tolong ingatkan saya buat menjawabnya. Oke, ini kita masih ada sisa 5 menit lagi, Ustaz. Baik. Anda pilih pertanyaan yang kira-kira bisa dijawab 5 menit ya. Oke. Oke, ini ada satu pertanyaan menarik dari Mbak Afifah. Karena ini tertarik dengan worldview ya. Mantap. Izin bertanya, bagaimana cara masukkan konsep pertanian itu sebagai tujuan hidup? Jadi bukan cuman kepada petani secara umum ya. Dan mungkin teman-teman di sini banyak yang praktisi pertanian, teman-teman yang bergelut di bidang pertanian. Karena selama ini kan kenapa nggak minat di pertanian? Karena duitnya sedikit, tenaganya banyak, capek gitu. Nah, ada nggak nasihat dari Ustadz Edgar yang terkait gimana caranya masukkan konsep pertanian ini sebagai tujuan hidup? Berarti kan kita masuk ke worldview-nya Islam nih. Ya, monggo Ustaz. Masya Allah. Berkata Syekh Abdul Karim Bakar, sebuah kalimat yang singkat tapi sangat indah. Al-jihadu anwa' fan-nasru anwa'. Perjuangan itu bermacam-macam, maka kemenangan pun bermacam-macam. Perjuangan kita di pertanian kelak akan dipetik dengan kemenangan, dan ia merupakan kemenangan di pertanian. Perjuangan kita di sosial politik, budaya, pendidikan, bisnis, semuanya adalah perjuangan yang kelak kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil ini yang ketika diakumulasi akan menjadi kemenangan besar, menjadi kemenangan izzatul Islam wal muslimin. Namun bagaimana cara paling ringan dan cara paling dasar untuk bisa menginstal konsep-konsep islamisasi pertanian dan worldview yang baik kepada orang? Mengapa dalam surat Al-Jum'ah Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Jadi ada beda antara taklim sama tarbiyah. Ini saya nggak ngebahas tarbiyah dengan konotasi dia milik sebuah partai atau apa, bukan. Tarbiyah ini sifat umum dan dia bahasa Arab. Taklim itu adalah proses copy-paste yang kita lakukan di sekolah dengan buku paket, dengan guru yang mengabsen, kemudian selesai pada satu bab, kita adakan ujian dan ada nilainya, dan nilainya dipajang di kelas, kemudian diraport, itu copy-paste. Mengopi dan juga mempaste, menaruh ulang. Berbeda dengan tarbiyah. Tarbiyah itu seperti menginstal. Ketika kita menginstal, kemudian selesai menginstal, kita hapus salah satu filenya, dia tidak akan serta-merta menghapus semua file yang ada, karena dia bentuknya adalah file install. Dia masuk ke hati kita, masuk ke otak kita, masuk ke relung hati kita, masuk ke aliran darah kita bahkan. Maka untuk menginstal sesuatu, mindset baru pada manusia, secara umum saya tidak, kaidah ini umum tidak hanya berlaku pada pertanian bagi petani, dan bisnis bagi bisnismen, ini bisa berlaku buat semuanya. Bahwa kita perlu melakukan pendekatan, jangan copy-paste, jangan pendidikan, taklim, ta'rif, hanya dengan Anda membuat majelis, kemudian Anda mengundang pembicara, kemudian membuat pembicara ini ngobrol, sampai ada sisi yang jawab, kemudian selesai. Itu namanya taklim, teman-teman. Itu namanya copy-paste, walaupun barangkali ada sisi-sisi instalasi pemikirannya. Yang bisa dilakukan dalam instalasi pemikiran itu adalah apa yang dilakukan oleh
Mus'ab bin Umair ketika diutus Rasul menuju ke Madinah untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang. Ketika Mus'ab datang, Mus'ab ini nggak copy-paste Islam kepada orang-orang, tapi dia menginstal bagaimana Madinah itu siap untuk bisa menerima Islam. Maka yang dilakukan itu adalah dialog secara kontinu, ada mentoring di situ. Mentoring bisa, ya namanya mentoring atau apa gitu kan, ketika ada pertemuan secara rutin, sepekan sekali, melingkar dengan bahasan-bahasan yang bervarian, bahasan-bahasan tentang pertanian, tauhid, ada sirah, itu kan merupakan bagian dari install. Install itu sesuatu yang memang cenderung lebih lama daripada copy paste. Tapi efek dari install itu, efeknya jangka panjang. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, untuk bisa mengubah mindset orang-orang, itu tidak bisa hanya dengan taklim saja. Bahkan Ustadz Bahtiar Nasir itu, beliau berkata, kita harus mengevaluasi taklim kita se-Indonesia. Kenapa? Karena barangkali taklim kita ini taklim yang tidak produktif. Bagaimana cara mengukur dan bagaimana cara membuat follow up taklim-taklim ini agar menjadi sesuatu yang berubah jadi copy-paste menjadi instalasi. Kalau kata Ustadz Bahtiar Nasir, Anda bisa melihat dalam sebuah kajian mana yang tadinya di depan, besoknya di belakang. Mana yang di belakang, kemudian besoknya ke depan. Mana yang tadinya tidak bawa apa-apa, besoknya membawa buku. Orang-orang yang membawa buku itu siap dinaik kelaskan menjadi instalasi, menjadi installing. Dan treatment pada orang-orang yang hanya datang, kemudian dengar, kemudian berlalu di taklim, dan orang-orang yang datang, mendengar, mencatat, kemudian kalau ada yang dia nggak paham, dia bertanya, itu adalah treatment yang berbeda, dan itu hanya bisa dilakukan dengan pendekatan yang sangat-sangat intensif. Makanya dai itu sangat hebat yang namanya efek tarbiyah, efek mentoring, efek kita berkumpul secara rutin untuk membahas banyak sekali persoalan, itu akan memudahkan kita menginstal sebuah world view. Gak cuma copy paste, dia menjelma menjadi instalasi pemikiran. Seperti itu teknisnya. Kalau detailnya bisa dijadikan silabus, kurikulum. Memang benar-benar harus matang, jangan main-main dalam kita merubah worldview. Lawong, musuh-musuh Islam itu juga nggak main-main membuat kurikulum pendidikan buat menghancurkan kita. Masa kita main-main membuat kurikulum dalam memajukan umat kita? Lawong, mereka ini berusaha siang malam kok untuk membuat kita hancur, kok kita malah gak berusaha siang malam buat membuat sebuah kemajuan instalasi pemikiran worldview untuk pertanian, itu kan. Perang Badar aja, kaum muslimin tahu di tengah-tengah mereka ada Rasulullah, bahwa Allah menolong, bahwa malaikat turun, tapi kok kaum muslimin tetap berusaha memilih tempat di dekat sumur, memilih tempat yang tidak silau dengan matahari, memilih tempat yang sangat strategis agar pasukan musyrikin itu bisa dikalahkan. Ikhtiar manusiawi akan sangat-sangat dibutuhkan dan diselesaikan dengan tawakal kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi panjang. Oke, mungkin ini sesi terakhir ya, Ustaz ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Afwan banget buat teman-teman yang udah nanya cuman belum kesebut. Semoga ilmunya di sini bermanfaat dan kita bisa melanjut lagi mentadaburi Al-Quran dari bidang kita masing-masing, ayat-ayat di Al-Quran yang Allah mention terkait perkebunan, terus tanah, terus juga hujan, dan itu aspek-aspek di pertanian semua. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari pertemuan kita hari ini. Ya, mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya sebelum saya balikin ke MC. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Untuk sesi ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.